Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Halo teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan Ustadz dan Ustazah ya, insyaallah teman-teman. Hari ini hari Senin, Ustadz dan Ustazah ingin mengajak teman-teman Sirah Nabawiyah, yaitu kegiatan kita hari ini bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti teman-teman menyimak video dari Ustadz dan Ustazah. Mudah-mudahan dengan kita menyimak video tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW menambahkan kita kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Teman-teman, selamat menyimak ya pintar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi hari ini dengan Ustadz Ahmad. Hari ini Ustadz ingin bercerita tentang kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mari teman-teman, silahkan kita menyimak videonya. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Abrahah. Raja Abrahah ini teman-teman adalah seorang raja yang sangat jahat. Dia tinggalnya di kota San'a yang terletak di wilayah Yaman, di negeri Arab teman-teman. Raja Abrahah ini dia tidak senang dengan orang-orang manusia yang berkunjung ke Ka'bah teman-teman. Kemudian Raja Abrahah ini dia marah melihat orang-orang melakukan ibadah ke Mekah, sehingga dia ingin membuat suatu bangunan yang sangat indah dan megah, tujuannya untuk menandingi Baitullah yang ada di kota suci Mekah, sehingga manusia tidak lagi untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah, tujuannya hanya untuk kebangunan yang dia bangun tersebut. Kemudian ketika bangunan tersebut sudah selesai yang begitu indah dan mewah, sehingga terdengarlah dari suku Kinanah, ada seorang laki-laki suku Kinanah, dia mendengar bahwasanya Raja Abrahah ini ingin menandingi Ka'bah. Maka pada suatu malam, seorang laki-laki dari bangsa Kinanah ini dia masuk dan menerobos di waktu malam secara sembunyi-sembunyi masuk ke dalam bangunan yang dibikin Raja Abrahah yang begitu indah dan mewah tersebut. Kemudian laki-laki tersebut dia lumuri kiblat mereka itu dengan kotoran. Pada keesokan harinya, Raja Abrahah ini tahu yang mengotorinya itu adalah dari bangsa Kinanah. Abrahah marah dan dia mengerahkan pasukan besarnya, dan dia juga memilih gajah yang besar sebagai tunggangannya. Jadi dia membawa pasukan teman-teman, baik itu pasukan dari gajah dan pasukan dari para prajurit-prajuritnya Abrahah. Kemudian dia mempersiapkan semua pasukannya, baik itu gajah ataupun dari pasukan-pasukan tentaranya yang lain. Kemudian di dalam perjalanan, sehingga mereka sampai di suatu tempat yang bernama Al-Mawamas. Di sini pasukan gajahnya untuk bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke kota suci Mekah. Maka teman-teman, tiba-tiba gajahnya
berhenti dan duduk. Gajah ini tidak mau lagi berjalan menuju Ka'bah. Dikendalikan oleh mereka baik ke arah selatan, utara ataupun timur. Setiap mereka perintahkan ke arah-arah tersebut, gajah berdiri dan berlari. Dan apabila mereka arahkan ke Ka'bah, gajah tersebut duduk, teman-teman. Mereka tidak berani untuk mendekati Ka'bah tersebut. Nah, saat kondisi seperti itu terjadi peristiwa dahsyat yang diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu. Batu tersebut, teman-teman, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah jadikan mereka semuanya itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maka tewaslah seluruh daripada prajurit Raja Abraha, termasuk Raja Abrahanya sendiri, teman-teman, tewas juga dalam kejadian tersebut. Nah, kejadian ini selang beberapa hari Raja Abraha tewas. Maka selang beberapa hari, maka lahirlah junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah utus kepada umat manusia. Nah, demikian cerita tentang kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah kita menjadikan beliau sebagai panutan kita dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya salah satu contoh yang patut kita tiru adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, teman-teman, senang memberi hadiah. Ada hadisnya loh, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahadu tahabu, yang artinya hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, hendaklah teman-teman mencontoh yang demikian itu, supaya teman-teman dan teman-temannya juga akan saling mencintai dan menyayangi dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman cerita dari Ustadz, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi teman-teman sudah menyimak video dari Ustadz Fatur dan Ustadz Ahmad. Oh iya teman-teman bisa mengambil pesan gak sih dari cerita tersebut? Oh iya, ceritanya tadi apa sih ya Ustazah? Ceritanya tadi tentang berbagi ya teman-teman, atau saling memberi hadiah ya. Oh iya, saling memberi hadiah itu ada loh teman-teman dalam hadis. Bisa dibacakannya ya hadisnya ya. Saling memberi hadiah ke kalian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Pesan dari hadis tersebut apa sih Ustazah? Oh, pesan dari hadis tersebut, yang kita beri juga senang ya teman-teman. Yang memberi juga senang. Biasanya kan itu juga termasuk sedekah ya Ustazah. Sedekah sama rasa syukur kita kepada Allah. Misalnya nih, Ustazah Asna kasih hadiah ke Ustazah Dayah, pasti Ustazah Dayah senang, Ustazah Asna juga ikut senang ya, Ustazah Dayah senang. Dan pasti silaturahminya semakin erat, persahabatannya semakin erat ya teman-teman ya. Iya teman-teman di rumah pasti semuanya juga senang berbagi kan ya. Iya, berbagi itu tidak mesti banyak teman-teman, berbagi hal-hal yang kecil juga tidak apa-apa. Iya. Misalkan kayak temennya nih kehausan, nah kita bisa memberi teman. Kalau bagi teman yang mempunyai air minum, bisa memberikan ke temannya.
Misalkan ya ustazah lagi di kelas nggak bawa minum, terus ustazah Asma kan bawa minum, kan ustazah Asma ini melihat muka ustazah kayak lesu banget di kelas gitu ya. Ustazah kenapa kok lesu, aku haus, misalkan begitu ya teman-teman. Ustazah Asma pun memberikan air minumnya dengan ustazah, itu teman-teman. Iya. Dan yang paling penting adalah harus ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan orang ngasih balik ke kita yang memberi. Nah, teman-teman, diingat ya pesan ustazah dari hadis tadi, barang siapa saling memberi hadiah maka akan saling mencintai. Cukup sekian, ustazah akhiri. Assalamualaikum